Ya, kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Lebaran 2022 bisa menerapkan mekanisme yang berbeda, termasuk kebijakan untuk warga mudik ke kampung halamannya masing-masing. Namun hal ini bergantung pada capaian vaksin dosis kedua di akhir April 2022. Pemerintah menargetkan suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 sebanyak 70% dari populasi masyarakat di akhir April 2022, sementara dari data KPCPEN per 27 Februari 2022 cakupan vaksinasi COVID nasional mencatat 344 juta dosis vaksin telah disuntikan dan sekitar 53% warga Indonesia sudah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Ya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membeberkan sejumlah skenario transisi pandemi menjadi endemi dan menurutnya strategi itu sudah digodok bersama para ahli kesehatan dan epidemiolog. Luhut mengingatkan penetapan status endemi harus diukur berdasarkan tingkat imunitas atau kekebalan komunal yang tinggi. Selain itu, kenaikan kasus COVID-19 harus rendah sehingga kapasitas fasilitas kesehatan memadai. Luhut juga menandakan transisi dari pandemi ke endemi juga harus memenuhi target tingkat vaksinasi dosis kedua dan ketiga, terutama kepada sasaran warga lanjut usia untuk memenuhi target vaksinasi tersebut. Pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah. Dia pun menghimbau masyarakat yang telah mendapat tiket booster untuk mendatangi sentra-sentra vaksin terdekat. Ya, kabar bahagia datang dari terkait kasus COVID-19 di Indonesia. Ada sebuah titik cerah di mana pandemi yang sudah melanda kita lebih dari 2 tahun bisa menuju endemi. Lalu siapkah kita? Dan kini saya akan membahas lebih jauh bersama Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ganjar, Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Pak Ganjar terkait arahan dari pusat bahwa kita bersiap menuju endemi? Ya, semuanya mesti siap dengan berbagai skenario ya. Kalau asumsi yang dibangun adalah herd immunity terjadi dan persentase tertentu yang mesti kita siapkan, contoh basisnya adalah vaksin umpama. Kalaulah vaksin itu minimum katakan 70%, apakah itu dosis 1 atau dosis 2, ya berarti kita udah siap. Yang kedua, kalau kita melihat membandingkan antara hari ini kasus yang varian Omikron sama Delta sebelumnya yang berpengaruh ke layanan rumah sakit, katakan rata-rata bornya memang meningkat tapi tingkat keparahannya tidak terlalu tinggi. Barangkali dalam diskusi-diskusi mungkin yang orang boleh setuju boleh tidak mengatakan ini Omikron nggak berbahaya, meskipun kalau nyebut seperti ini ada yang sensi juga, jangan sepelekan loh ya gitu ya. Tapi kalau kita ukur kondisi seperti itu ya kita mesti menyiapkan berbagai skenario. Sebenarnya kesadaran utama yang mesti dibangun adalah ini lagi cuacanya seperti apa. Kalau musimnya musim hujan, maka kalau kemudian kita keluar rumah ya pakailah payung, pakailah mantel begitu. Kalau kemudian itu musim kemarau ya barangkali tidak perlu. Jadi artinya pada saat ini nanti pemerintah putuskan menjadi endemi, kesadaran publiknya memang mesti dibangun bahwa oh ini lagi musim ini lagi musim pandemi. Jadi kalau kemana-mana ya pakai masker itu minimum yang harus dijaga pada setiap diri kita begitu. Baik, berarti ini dengan kata lain ya Pak Ganjar bahwa kesadaran diri ya menjaga kesehatan itu sangat penting. Itu base-nya untuk kita melangkah lebih jauh lagi dengan tadi angka vaksinasi dan vaskes juga yang memadai. Saya ke Jawa Timur, Pak Emil. Kalau Anda sendiri bagaimana kesiapan Jawa Timur terkait tadi arahan dari pusat bahwa kita pelan-pelan siap-siap untuk pandemi jadi endemi, Pak Emil?
sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, betul bahwa tolok ukurnya, kalau kesiapan adalah tolok ukurnya adanya vaksinasi, ya Jawa Timur juga alhamdulillah sudah mencapai vaksinasi dosis 1 di atas 90% dan lansia di atas 70%. Nah, tapi kalau kaitannya dengan kesiapan endemi adalah hal-hal lain ya, karena apa sih sebenarnya definisi pandemi menjadi endemi gitu? Apakah artinya misalnya ada kesiapan fasilitas kesehatan yang harus dirubah, ada aturan-aturan yang harus disesuaikan. Ya ini kita menunggu arahan lebih lanjut tentunya dari pemerintah pusat. Tetapi kita sekarang ini kan sudah beroperasi dengan konsep yang hybrid ya. Artinya pembelajaran tatap muka sudah dilakukan, pembukaan kegiatan ekonomi sudah dijalankan, dan terus terang dalam kondisi Omikron ini juga karena penentuan level itu sangat multivariabel, tidak lagi sekedar zona merah, kuning, orange, rate of transmission, tapi juga melihat BOR, melihat case fatality rate, sehingga leveling kita ini walaupun jumlah kasus secara nominal itu sudah melampaui puncak dan sekarang sudah turun lagi dari gelombang kedua kemarin, tetapi kita tidak menyentuh level 4 PPKM-nya misalnya. Nah, ini kan artinya memang kita juga sudah menjalankan apa yang disebut sebagai konsep new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau misalnya dianggap endemi, apa artinya orang lepas masker gitu kan? Apa artinya tidak lagi itu ada cita-cita besar. Ya, apa definisinya? Ini sekali lagi hanya epidemiologis yang bisa menerangkan kepada kami. Daerah tentu selalu samina wa ta'na mengikuti apa yang menjadi arahan pusat dalam penerapan protokol-protokol kesehatan. Kalau tadi dari jabaran baik itu Profesor Zurban dan juga Chandra Yoga bahwa sebenarnya kalau kita bicara endemi tidak bisa cuma satu negara declare, karena kita harus melihatnya secara global ya Pak ya. Jadi globally bahwa semuanya no one is safe until everyone is safe. Jadi istilahnya lah seperti itu. Nah, kalau dari Pak Ganjar sendiri, kita tahu memang trennya memang akan ya insya Allah akan lebih baik ya. Kita lihat juga beberapa hari terakhir ini walaupun angkanya agak fluktuatif. Kalau dari Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar, sejauh ini bagaimana vaksinasi sendiri, kesiapan di sana, vaskes semuanya, update terbaru seperti apa Pak Ganjar? Ya, kalau vaksin sih dosis 1 sudah 90,98%, dosis 2-nya sudah 75,95%, nah yang dosis ketiga baru 6,15%, artinya tetap saja. Dosis ketiga itu kalau kita vaksinnya ada, terus kemudian dibuka, siapa mau dosis ketiga itu pada berebut sebenarnya. Tapi kan kita masih membatasi mereka yang lansia lebih dulu ya, yang komorbid lebih dulu. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kesiapan seperti itu. Hanya memang kalau saya melihat yang di Jawa Tengah case-nya rata-rata mingguan masih naik. Jadi kita rasanya belum sampai pada puncaknya, tapi dinamikanya secara harian memang masih naik turun begitu ya. Tapi lebih baik memang kita hati-hati. Jadi kalau kita melihat akan bergeser nantinya ke endemi, menurut saya membangun edukasi kepada publik agar kemudian kesadaran muncul itu menurut saya hari ini penting. Jadi ya rata-rata kan yang kena Omikron tidak bergejala, gejalanya ringan atau sedang, dan rata-rata mereka diobati ya sembuhlah begitu ya. Kalau gejala itu, cuman itu tadi Prof. Chandra tadi ngingetin ya, kita mesti dinamis betul. Karena apa? Karena variannya akan bisa muncul dan mungkin akan muncul yang lain. Jadi artinya begitu pernyataan endemi dilakukan, memang mesti siap betul pemerintah, fasilitas kesehatannya, lembaga risetnya, obatnya ya, vaksinnya. Saya kira ada BRIN kita minta, kita bisa berikan tugas yang lebih banyak, perguruan tinggi bisa lebih banyak, perusahaan farma ini juga bisa bekerja lebih banyak, dan kita dari pemerintah yang mengedukasi dan menyiapkan infrastrukturnya untuk respon cepat gitu. Baik. Kalau saya kembali ke Jawa Timur, saya ke Pak Emil. Pak Emil, kita tahu bahwa pekan-pekan ke depan ada beberapa libur panjang seperti itu, dan juga ada Ramadan, Idul Fitri juga sudah semakin dekat. Kalau kita bicara mengenai libur panjang yang ada di pekan-pekan Maret ini, kalau dari Jawa Timur sendiri Pak, karena kita tahu di Jakarta luar biasa kemarin, kawasan Puncak dan sekitarnya juga ramai. Di Jawa Timur sendiri, bagaimana treatment untuk menghadapi tanggal-tanggal besar tadi yang saya sebutkan, Pak Emil?
Ya, sekali lagi kita ini kan sudah punya satu protokol kesehatan, peduli lindungi, ya. Kemudian kalau memang pada musim long weekend kita bukan melarang, tapi memonitor, menjaga, ya. Artinya kapasitas tempat wisata pun juga sudah diatur sesuai dengan PPKM berjenjang yang diterapkan. Nah, cuman ini yang menarik kan, ini jadi contoh gitu bahwa sebenarnya hari ini yang kita khawatirkan justru masyarakat melanggar protokol kesehatan. Ya. Malah masyarakat mengabaikan resiko penyebaran. Sedangkan kalau sudah bergeser dari pandemi jadi endemi, ini kan artinya kita mengatakan kepada masyarakat bahwa situasi sudah lebih baik. Ya, yang dikhawatirkan justru masyarakat beralih ke endemi tapi masih takut seakan-akan pandemi. Itu kan harusnya yang menjadi kendala kita. Nah, tapi bukan itu yang kita hadapi sekarang. Justru kita masih di tengah pandemi, tetapi masyarakat mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau tolok ukurnya peralihan dari pandemi ke endemi adalah penyesuaian masyarakat menjadi lebih berani beraktivitas, lebih terbuka dalam berkegiatan. Hari ini pun sebenarnya yang kita khawatirkan itu gitu. Yang kita khawatirkan adalah masyarakat sebenarnya sudah terlalu berani beraktivitas gitu kan gitu. Jadi harusnya tidak ada masalah kalau misalnya definisi dari pandemi ke endemi itu adalah justru terbukanya kembali aktivitas ekonomi. Oke, baik. Jadi memang yang kita harus pahami bersama tadi bahwa prokes memang harus dipatuhi. Memang kita cita-citanya tadi ya Pak Emil bahwa buka masker, tapi ya kita tahan dulu. Karena kita lihat belajar dari beberapa negara juga memang agak riskan ya. Walaupun Amerika tadi sangat advance dengan beberapa aturannya karena mereka memang juga angkanya juga cukup bagus seperti itu. Kalau saya ke Pak Ganjar, Pak, kalau dari Jawa Tengah sendiri, apa yang harus mungkin jadi perhatian Pak ketika kita lihat angka sekarang tadi Anda menyebutkan bahwa angkanya memang masih tinggi tapi masih bisa diatasi. Ada hal lain yang mungkin untuk warga Jawa Tengah agar lebih bisa diwaspadai jelang libur panjang, Ramadan dan Idul Fitri? Kalau kita bicara secara sosiologis Mas ya, dan orang bicara ya endemi itu kendor begitu ya, atau dilakukan ya tidak terlalu ketat lah kendoring tegaknya. Sekarang sudah terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita melihat akan dilakukan kesalahan, banyak yang bandel ya. Betul, jadi kalau kemudian orang berbondong-bondong piknik sami mawon itu ya, terus kemudian orang masih taat pakai masker, mereka yang punya kesadaran tinggi itu masih ada, maka ketika Omikron ini muncul, kita hidupkan lagi Joko Tonggo itu tugasnya, kalau dulu lebih banyak ngeladenin orang ya, terus kemudian membantu kebutuhan makan dan sebagainya. Sekarang lebih banyak sosialisasi kembali bahwa kita tidak melarang, tapi kita mengatur sekarang. Mungkin beberapa mengurangi ya dari kegiatan, tetapi menggunakan masker adalah sebuah kewajiban. Tapi kalau kita lihat secara sosiologis, hari ini sudah. Jadi yang di jalan-jalan sudah, alah Pak, ini kan sudah mau selesai Pak, nggak apa-apa. Omikronnya tetangga saya itu juga biasa aja kok Pak gitu. Ya agak ngeyel-ngeyel dikit gitulah. Tapi faktanya kita tanya, udah vaksin belum? Sudah berapa kali? Sudah 3 kali gitu ya. Itu juga nyeneng kayak gitu ya. Capek Pak pakai masker pasti katanya gitu. Pakai masker gitu ya. Itu jalan. Jadi masyarakatnya relatif nanti akan siap. Tapi betul, kalaulah kemudian situasi terjadi peningkatan fluktuatif, ya pemerintah harus siap. Saya senang melihat beberapa rumah sakit umpama belajar dari pengelolaan waktu Delta Mas ya, oksigen mereka tambah, skenario menggeser bed sekarang lebih canggih lagi gitu ya. Terus kemudian dokter-dokternya juga sangat cepat, responsif ya, perawatnya responsif, sekarang lebih hebat lah begitu. Baik. Pak Ganjar, Pak Emil, saya masih punya banyak pertanyaan, tapi saya sudah disuruh untuk selesai karena waktunya sudah hampir habis. Saya terima kasih sekali atas waktu. Kita pelan-pelan kerjasama bagaimana para kepala daerah dan pemerintah pusat tadi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat ke depannya. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Salam sehat-sehat untuk kita semua Pak. Amin, amin.